وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Duyuful kiram, duyufur rahman, para tetamu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini untuk satu tujuan, yaitu belajar manasik ibadah umrah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Di video sudah melihat bagaimana tata cara ibadah umrah. Barusan sudah disampaikan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Abu Abdillah, ya, tentang bagaimana kegiatan ibadah umrah. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sudah jelas. Sudah jelas semua bapak-bapak ibu-ibu? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas berarti nggak perlu dilanjutkan. Baik bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini ya untuk insya Allah kita akan sampaikan ya ada mengulang ya. Apalagi yang sudah pernah umroh, bapak sudah pernah umroh ya, ibu tadi sudah pernah umroh ya. Bagi yang sudah pernah umroh, insya Allah ini untuk mereview kembali ya, menyegarkan kembali ingatan kita ya, dan nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya kita mengulang-ulang ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan bagi yang belum pernah umroh, insya Allah ini menjadi gambaran bagaimana kegiatan ibadah umroh yang akan kita lakukan.
Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Jamaah Alif Travel, saya ucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang di travel kami ya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya dengan Wesal Travel ya. Insya Allah Wesal Travel ini akan melaksanakan manasik ibadah umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena tadi sudah disebutkan Masya Allah ya sama Ustadz kita bahwa ibadah apapun ya itu syarat diterimanya itu tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan ya contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berangkat umroh dengan biaya yang tidak sedikit, dengan biaya puluhan juta. Tetapi kalau pelaksanaannya, praktek ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini ibadah kita sia-sia. Ya. Padahal kita niat ibadah umroh ya adalah untuk meraih ridho Allah, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan pahala. Ya. Maka bagaimana kita akan mendapatkan pahala kalau umroh kita tidak ikhlas? Kalau ibadah umroh kita tertolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah kita yang keberangkatan tanggal 10 Desember ya, kita akan berangkat ke Madinah dulu ya. Tanggal 21 juga ya ke Madinah dulu ya. Kita akan ke Madinah dulu Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Apa sih yang dilakukan bisa dilakukan di kota Madinah? Sangat banyak, Pak. Banyak faidah yang akan kita dapatkan ketika kita ke Madinah ya. Kita belum berumroh ya. Kita belum berumroh ini. Kita akan ke Madinah dulu ya. Karena kita nggak akan langsung umroh ya, kita ke Madinah dulu ya, selama 3 hari ya, kita manfaatkan kegiatan selama di Madinah. Tadi sudah disampaikan juga bahwa Masjid Nabawi ya, kota Madinah banyak fadilahnya, diantaranya adalah Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, fadilahnya seperti sholat 1000 kali di tempat yang lain, di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Maka ini keuntungan bagi kita, ya kesempatan bagi kita untuk bisa meraih pahala. Karena bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, semua kaum muslimin pasti mendambakan ingin beribadah umroh. Tetapi ternyata tidak semua kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya, untuk berkunjung ke Baitullah ya. Karena ini panggilan. Jadi orang yang bisa berangkat umroh bukan orang yang punya harta saja. Bukan yang banyak duitnya, yang banyak dananya untuk bisa berangkat ke sana, untuk beli tiket, untuk ya perjalanannya ya. Walaupun itu syarat ya. Tetapi ternyata tidak semua orang. Tidak menutup kemungkinan juga orang yang tidak mempunyai uang ya, dalam arti uangnya pas-pasan ya. Ternyata mereka juga bisa umroh. Ada bulan Maret jamaah kami, mungkin kalau kita berpikir secara logika ya, lagi-lagi ya,
Kita jangan bermain logika. Ya. Kalau memang Allah menghendaki, ya mereka bisa berangkat umroh. Ada 3 orang tetangga saya, tetangga kampung. Kerjanya apa? Buruh tani. Ya. Kalau ada yang nyuruh kerja di sawah, dia kerja. Kira-kira mungkin kalau perhitungan matematika kita, bisa nggak mereka itu berumroh? Mungkin nggak bisa. Kalau perhitungan matematika kita, ya karena buruh tani, ya pendapatannya berapa? Tapi ternyata dengan kehendak Allah mereka bisa berangkat umroh. Ada ya jamaah umroh yang ya katakanlah nggak punya duit ya. Ternyata Allah panggil ke sana. Ya. Anaknya ada yang jadi supir kerja di Arab Saudi. Majikannya Masya Allah baik. Ya. Dipanggillah orang tuanya, dibiayai ya ke sana. 3 ini ya. Bapak ibunya dan mertuanya. Ya. Ini ya secara matematik, secara perhitungan kita mungkin aneh lah ya, gak akan bisa. Tapi ternyata bisa, ini karena panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya seperti itu. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini hadir di sini dan insya Allah akan berangkat umroh, bersyukurlah ya, karena ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada yang lain. Bapak Ibu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berangkat umroh ya. Maka kita harus bersyukur, karena kalau kita bersyukur nanti akan ditambah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita akan berangkat ke Madinah dulu ya. Di Madinah nanti kita di sana perbanyak ibadah ya di Masjid Nabawi ya. Karena keutamanya seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain ya. Juga kita sebelum umroh kita juga akan mendapatkan umroh. Ya. Apa itu? Ketika habis sholat fajar, kemudian kita berzikir, ya, baca Al-Quran, berdoa dan sebagainya hingga syuruk, ya, kemudian sholat isyraq. Maka ini pahalanya apa? Seperti pahala ibadah umroh dan haji. Ya, ini belum umroh ini Pak. Ya. Jadi kadang-kadang orang ada yang berangkat nih, saya mau umroh, mau berulang kali umrohnya. Gak usah umrohnya berulang kali, cukup sekali ya. Karena ada amalan-amalan yang pahalanya seperti pahala umroh ya. Itu tadi salat isyraq. Kemudian selain salat isyraq apa? Ya, kita nanti akan berkunjung ke Masjid Quba ya. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Keutamaan Masjid Quba juga ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara min baitihi ya, siapa yang berwudu bersuci dari rumahnya ya, tsumma ata Masjidil Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla sholatan, kemudian sholat di situ ya, apa akan mendapatkan pahala seperti ya keajri seperti pahala umroh ya, akan mendapatkan pahala umroh ya. Ini sudah kalau kita amalkan 2 ini ya, sholat fajar, kemudian sholat isyraq ya, berzikir sampai isyraq sampai syuruk, kemudian sholat isyraq udah dapat pahala umroh. Kita nanti ke Kuba ya, sholat di sana itu juga akan pahalanya seperti pahala umroh. Ini padahal baru di Madinah. Maka nanti manfaatkan kesempatan ketika masih di Madinah, perbanyak ibadah ya, sholat malam ya, qiyamul lail ya. Selain itu juga nanti ketika kita ke Raudhah juga ada keutamaan di sana di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, antara rumahku, ya antara mimbar dan rumahku itu adalah merupakan taman-taman surga. Ya.
di situ nanti kita juga akan manfaatkan untuk berdoa di situ ya, karena di situ insya Allah doanya mustajab ya. Ya, ini insya Allah ya, ketika kita di Madinah perbanyak ya, manfaatkan waktu ya untuk memperbanyak, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Namun juga ya tidak terlalu ekstrim ya, semangat ya, karena masih ada acara inti yang akan kita lakukan. Apa itu? Yaitu ibadah umroh ya. Ibadah umroh yang akan kita lakukan ya, insya Allah juga butuh tenaga, butuh kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah agar kita bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa umroh itu banyak keutamaan ya, banyak sekali keutamaan ibadah umroh. Di antaranya tadi disebutkan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa. Bapak sudah umroh ya berapa waktu yang lalu, kemudian sekarang mau umroh lagi. Itu antara waktu umroh yang dulu sampai yang sekarang itu rentang waktu, di antara itu mungkin terjadi kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa. Insya Allah dengan umroh ini akan terhapus Pak dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma ya. Jadi umroh yang satu dengan umroh yang lain menjadi penghapus. Kemudian bagi ibu-ibu, umroh juga pahalanya seperti pahala jihad ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Apakah wanita juga wajib untuk berjihad? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitalan fi." Ya, wanita juga wajib untuk berjihad, tetapi tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian di situ. Ya, tidak ada pertempuran, tidak ada pembunuhan. Apa itu? Al-hajj wal umroh, haji dan umroh ya. Keutamaan yang lain tadi juga sudah disebutkan ya. Jadi umroh itu akan menghapus kefakiran. Akan menghapus kefakiran dan dosa. Makanya orang yang sudah berumroh berulang-ulang itu nggak akan miskin ya. Nggak akan kekurangan, justru akan bertambah pahalanya, akan bertambah hartanya ya. Karena ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ikutkanlah umroh dengan haji karena keduanya akan menghapus kefakiran dan dunub ya, kefakiran dan dosa-dosa ya. Baik. Jadi sebelum kita berangkat umroh kita harus berbekal dulu ya. Apa bekalnya? Tadi sudah disebutkan harta yang baik ya. Kemudian juga berbekal ilmu ya, berbekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan mencapai satu tujuan. Ya. Bagaimana ibadah dengan ilmu? Ya harus mengikuti contoh itu tadi. Yang pertama harus ikhlas. Ya. Memang syaratnya itu ibadah diterima itu harus ikhlas. Demikian juga dengan ibadah umrah. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam Al-Quran mengatakan ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya ya, maka beramallah soleh dan jangan melakukan perbuatan syirik ya. Karena bisa jadi ketika umroh kita akan terjerumus ke dalam syirik. Seperti apa contohnya ya? Umroh kok bisa terjerumus dalam syirik? Kata Nabi SAW, ada satu syirik ya, yang ibaratnya itu syirik itu disebut syirik khafi. Yang ibarat syirik itu digambarkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Seperti apa itu? Nggak akan kelihatan. Ya. Gambaran seperti itu apa? Yaitu riya. Ya. Kita berumroh karena riya. Karena ingin dipuji, bukan karena lillahi ta'ala. Maka ketika berumrah, ya, kadang-kadang kita melihat orang itu sambil bawa HP, ya, selfie, ya,
bikin status, nih bro, lagi di sini bro, ya. Lagi tawaf. Ya. Kita jangan sampai seperti itu ya, karena ini akan merusak ibadah kita. Ya. Di sini akan kita tercemari, ya, akan terkotori dengan yang namanya riya, dan riya adalah syirik. Ya. Walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Ya. Ini jauhkan kita dari riya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian kita ibadahnya harus mutabaah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu ketika di sana itu banyak sekali ya mungkin hal-hal yang nyeleneh lah ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Maka perlunya kita manasik untuk mendapatkan bekal ilmu ya. Pembekalan ilmu dalam manasik perlu ya. Karena agar ibadah manasik umroh kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz sudah menyampaikan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan litakhudu anni manasikakum. Ambillah manasik ya dariku ya. Litakhudu anni, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ini artinya ketika kita beribadah umroh harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sholat, tadi disebutkan ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika wudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, man tawaddo'a nahwal wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tata cara ibadah kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudu harus sesuai dengan wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat harus mengikuti salat seperti apa salatnya, sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umroh juga harus mengikuti manasik umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi ikhlas karena Allah, kemudian mutabaah mengikuti contoh dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu itu melakukan ibadah umroh? Kenapa? Kenapa umroh? Pengen umroh kenapa Bu? Kenapa Pak pengen umroh? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau perintah berarti wajib atau tidak? Wajib ya. Walaupun ulama ada yang berbeda pendapat, umroh ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib ya. Tetapi yang lebih rajih bahwa umroh adalah hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atimul hajja wal umrah lillahi taala ya. Penuhilah ya, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ini di sini menunjukkan bahwa umroh adalah perintah Allah dan yang namanya perintah adalah wajib. Ya, baik. Baik, apa sih itu umroh? Ya. Umroh itu secara bahasa artinya berkunjung. Ya, al-qasdu, sengaja berkunjung. Berkunjung kemana? Ke Baitullahil Haram. Ya. Jadi umroh haji itu artinya ziarah, ya, menziarahi Baitullah. Ini arti secara bahasa. Nah, secara istilah umroh adalah at-ta'abbud lillah. Beribadah kepada Allah ya, biziarati Baitillahil Haram, dengan mengunjungi Baitullahil Haram ya, yang di Mekah, bil ikhram wa tawafin wa sya'yin wa halaqin au taksirin. Jadi ibadah umrah itu, ya, umrah itu artinya kita beribadah, berkunjung ke Baitullah, ya, Baitullahil Haram. Untuk apa? Untuk melakukan 4 hal. Untuk melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama berikhram, ya. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sya'i,
Kemudian yang ketiga halak, ya, au taksirin, ya, mencukur, gundul atau taksir. Ini pengertian ibadah umroh. Ya, baik, selanjutnya. Kemudian apa syaratnya umroh? Ya, ini syaratnya beragama Islam. Ya, kalau orang non Islam ya nggak memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang kedua berakal. Ya. Kalau orang gila, orang pikun, ya nggak memenuhi syarat untuk umroh. Kemudian balik, ya sudah balik. Ada kok anak-anak yang ikut umroh juga, ya tetap sah, tapi nanti pahalanya untuk orang tuanya, ya kalau masih anak-anak. Karena dulu ketika Rasulullah haji, itu ada sahabiyah, ada seorang sahabat wanita yang mengangkat anak kecilnya. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anak ini haji? Ya. Kata Nabi SAW, ya anak itu haji dan pahalanya untukmu, ya untuk ibunya. Kemudian yang ketiga merdeka, ya merdeka bukan budak ya, merdeka bukan orang dalam tahanan, baik tahanan kota maupun tahanan ya yang di dalam tahanan. Ya. Kemudian yang kelima mampu, ya mampu di sini mampu dalam arti mampu secara finansial, juga mampu secara fisik. Ya. Kalau fisiknya nggak mampu, didorong boleh nggak? Boleh ya, pakai roda, kursi roda. Ada yang pakai kursi roda hari ini? Nggak ada ya, insya Allah masih kuat-kuat semua. Ya, ya ini mampu, ya, mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan juga mampu dalam perjalanannya. Ya, kita mampu fisik, ya dana ada, tenaga kuat, tapi perjalanannya nggak bisa. Ya, seperti apa? Seperti kemarin ada lockdown, ya, tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi untuk datang untuk umroh ke sana. Ini juga tidak memenuhi syarat. Ya, baik. Kemudian rukun umroh. Apa itu rukun? Ya, rukun itu suatu amalan, ya, suatu yang jika kita tidak melakukan, jika kita tinggalkan, maka umroh kita tidak sah. Ya, rukun, ya, sesuatu rangkaian ibadah yang jika ditinggalkan itu akan membatalkan, ya tidak sah ibadah umrohnya. Yang pertama apa? Rukun umrah itu ikhram, ya. Ikhram. Ikhram itu memasukkan niat ya untuk memulai ibadah. Ya itu namanya ikhram. Ya kalau di dalam umrah, ibadah umrah, ikhramnya yaitu dengan mengihlalkan, dengan mengikrarkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Ya. Di dalam sholat juga ada ikhram. Apa itu Pak? Dalam sholat ikhramnya apa? Takbir. Allahu Akbar. Itu ikhram dalam sholat. Ya. Jadi dalam umroh ya ikhramnya ya mengihlal atau mengikrarkan labbaik Allahumma umratan. Di dalam sholat ikhramnya Allahu Akbar. Takbiratul ikhram. Makanya disebut takbiratul ikhram. Nah, ini dalam sholat. Kemudian yang kedua tawaf. Ya. Tawaf sudah tahu semua insya Allah ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari mana? Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Kemudian rukun yang ketiga adalah sya'i. Itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Marwah ke Bukit Sofa berapa kali? 7 kali putaran. Dihitung dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2 dan seterusnya ya. Bukan seperti tawaf ya. Kalau tawaf dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi 1. Tapi kalau sa'i dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Jangan salah hitung. Nanti dianggap kayak tawaf jadi 2 kali dong. Dari Sofa ke Sofa lagi 1. Ya, tahu jaraknya Pak? Pak udah pernah ngitung, udah pernah umroh? Jarak dari Sofa ke Marwah? Lumayan 400 meter ya, kurang lebih 400 meter Pak, Bu jaraknya ya. Tapi insya Allah sehat ya, kuat ya. Ada jamaah saya waktu mau berangkat itu mengeluh kakinya, aduh Pak ini kaki saya denggulnya ini, sendi-sendinya agak bermasalah.
Bismillah lah. Kalau mampu silahkan jalan biasa. Kalau nggak mampu, insya Allah kami akan siapkan kursi roda, ya. Kami akan dorong. Tapi apa? Subhanallah, sampai sana apa? Sehat. Sampai sana sehat. Bisa tawaf, bisa sa'i, ya. Masya Allah. Karena apa? Karena motivasi, ya. Iman yang menggerakkan, ya. Rasa cinta kepada Allah sehingga akan hilang itu apa? Keluhan-keluhan itu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga ya diberi kekuatan, kesehatan, ya mampu menjalankan ibadah dengan sempurna dari mulai berangkat sampai ke balik tanah air. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian wajib umroh. Ya, ini wajibnya. Wajibnya itu ya yang namanya wajib umroh itu ya rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh. Bila tidak dikerjakan umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu berikhram. Berikhram dari mikot. Nah ini yang kadang-kadang banyak dilakukan oleh jamaah Indonesia yang menyalahi aturan ini. Ya. Seperti apa contohnya? Ketika jamaah umroh Indonesia mau berumroh langsung ke Mekah, ya. Kalau kita kan ke Madinah dulu, ada jamaah yang ke Mekah langsung, turun di Jeddah, kemudian langsung umroh ke Mekah, ya, untuk melakukan ibadah umroh. Ini mikotnya di mana? Mikotnya di mana Pak, Bu? Mikotnya di dalam pesawat, ya, bukan di atas pesawat. Kalau di atas pesawat nanti kabur, ya. Mikotnya di dalam pesawat di Yalamlam, ya. Nanti ketika 1 jam sebelum mikot itu biasanya awak pesawat akan memberitahu kepada jamaah, kepada penumpang bahwa mikot akan sampai dalam waktu 1 jam. Kemudian setengah jam disampaikan juga. Kenapa? Karena tujuannya agar kita bersiap-siap, ya. Memang agak ribet. Jadi kalau kita jamaah Indonesia mau berangkat umroh langsung ke Mekah dulu, ya, enggak ke Madinah dulu, ya, langsung ke Mekah untuk ibadah umroh. Ini ngambil mikotnya harus di dalam pesawat di atas mikot yang namanya Yalamlam, ya. Dan di situ harus kita berikhram, ya, mengucapkan lafadz itu tadi, ya, labbaik Allahumma umratan, dan memakai kain ikhram untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pakaian ikhramnya kan biasa, ya, terutama bapak-bapak. Ribetnya apa? Ribetnya karena ketika nanti berikhram, bapak-bapak itu hanya mengenakan dua helai pakaian, ya. Maka kalau di mikotnya di pesawat, ya, berikhramnya dari pesawat ini agak merepotkan, ya. Maka nah ini yang banyak terjadi kesalahan, yang terjadi banyak pelanggaran itu ikhramnya sudah melewati mikot. Ketika sampai Jeddah, ya, turun di bandara Jeddah, baru tuh pada memakai pakaian ikhram. Ini pelanggaran, Pak, ya. Tetapi karena memang travelnya tidak menyampaikan, ya, tidak disampaikan ketika manasik, dan memang juga mungkin enggak disampaikan, belum sampai ilmunya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Termasuk ketika Agustus saya bawa jamaah, ya, kita ke Madinah dulu, ya, saya ke Madinah dulu. Ada satu pesawat rombongan, satu pesawat dengan saya sampai di Jeddah. Pas saya lagi sholat maghrib, itu di belakang saya bapak-bapak itu pada heboh, pada berisik. Ternyata setelah saya selesai sholat, saya lihat pada ganti baju, pada bongkar-bongkar, ya, buka baju, buka celana, pakai kain ikhram. Sampai saya tanya iseng-iseng, Pak, kenapa pakai pakaian ikhramnya di sini? Iya, karena saya mau langsung umroh ke Mekah. Kenapa tadi enggak di pesawat? Karena di pesawat kan ribet, Pak. Dingin. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi ini pelanggaran, Pak, ya, pelanggaran. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ikut travel, ya, yang kita memperhatikan syariat. Memperhatikan syariat agama bagaimana tata cara manasik ibadah umroh, ya. Ini berikhram dari mikot. Kemudian yang kedua wajib itu tahallul, ya. Tahallul adalah tadi sudah disebutkan, tahallul adalah caranya dengan mencukur, ya.
baik ada dua cara, baik halak ya cukur gundul atau taksir ya. Taksir itu memotong rata, misalnya 3 cm semua dari depan sampai belakang atau 1 cm gitu, nggak dicukur habis ya. Nah, itu baik, lanjut ya. Baik, ini mikot. Tadi udah disebutkan mikot ya lam-lam. Jadi mikot di Arab Saudi ini ada 5, ini untuk pengetahuan ya. Yang pertama Dzulhulaifah. Dan Dzulhulaifah ini adalah mikot terjauh dari Masjidil Haram. Mikotnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, besok kita ketika umroh, mikotnya dari Dzulhulaifah atau disebut Bir Ali. Ini mikotnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu. Ya. Kemudian ada Juhfah. Ya, Juhfah itu sekarang namanya Robah ya. Kemudian ada Zatul Iraq, ada Qarnul Manazil dan ya Lam-lam. Ini mikot ini adalah mikot makani ya, mikot tempat. Karena juga ada mikot zamani. Ya, mikot zamani. Seperti apa mikotnya? Sholat ya. Waktu duhur itu juga mikot namanya ya. Nah, ini adalah mikot makani, mikot tempat. Mikotnya jamaah, umroh, dan haji. Baik, selanjut. Baik, ikhram. Nah tadi sudah saya sebutkan ikhram adalah memasukkan niat ya untuk memulai ibadah, melakukan suatu ibadah. Ya, ikhram. Jadi kalau umroh yaitu dengan berikrar labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan ya. Ada enggak bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan membadalkan ya. Ini labbaika umratan kalau untuk niat diri sendiri. Kalau mungkin ada yang membadalkan, yang sudah umroh berkali-kali, mungkin umroh yang sekarang mau membadalkan, mungkin keluarganya yang sudah meninggal ya, atau yang mau membadalkan keluarganya yang sudah enggak secara fisik sudah enggak mungkin bisa ke sana walaupun di papa dan sebagainya. Maka bisa kita umrohkan dengan niat labbaik Allahumma umratan an siapa ya, ditambahin an fulan bin fulan ya, ditambahkan ya. Coba slide kita. Ya. Labbaika umratan an ya, ditambahkan itu. Kalau mau membadalkan. Kemudian juga dianjurkan untuk menggunakan kalimat syarat ya. Tadi di video juga sudah disebutkan ya. Allahumma mahilli haitsu habastani ya. Jadi kalimat syarat ini penting ya. Kalau zaman dulu Rasulullah menggunakan kalimat syarat ini ternyata ketika di jalan sebelum sampai ke Mekah di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh umroh. Dari Madinah sudah berangkat dengan para sahabatnya ya, berniat untuk melakukan ibadah umroh, tetapi sampai Hudaybiyah dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Gimana? Nggak jadi umroh. Ya. Padahal umroh itu nggak bisa dibatalkan. Ya. Udah berikhram dari mikot, kemudian jalan belum sampai ke Mekah dibatalkan nggak bisa ya. Nah umroh itu harus tetap dilaksanakan. Makanya kalimat syarat ini menjadi penting ya. Famahili haitsu habastani Allahumma mahili haitsu habastani. Jika aku terhalang maka tempat tahallulnya adalah di mana engkau menghalangiku. Maka ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dihalangi oleh kafir Quraisy, udah nggak dilanjutkan. Karena sudah membaca kalimat syarat ini, ya udah tahallul di situ, ya dihalalkan di situ dengan memotong rambut di situ. Bahkan pada saat itu para sahabat pada protes, pada komplain, nggak mau suruh cukur, ya karena udah nggak bisa lanjut, ya nggak bisa lanjut dihalangi oleh kafir Quraisy, suruh balik lagi ke Madinah, ya udah akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk tahallul, ya untuk potong rambut. Tetapi apa yang terjadi? Para sahabat nggak pada mau, ya. Nggak pada maunya itu bukan karena membangkang, ya, bukan karena nggak mau perintah Nabi, tetapi para sahabat menunggu
Kalau nanti ada wahyu turun, ya. Kalau nanti ada Nabi berubah pikiran, ya. Nunggu itu para sahabat, nggak ada yang mau. Sampai Rasulullah masuk ke tenda, kemudian mengadu sama istrinya, siapa? Ada yang tahu? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mengadu, ini para sahabat nggak ada yang mau untuk cukur. Padahal kita nggak akan bisa melanjutkan umroh. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, memberikan saran. Kalau begitu engkau keluar, panggil tukang cukurmu, kemudian engkau potong rambut, potong sembelian. Selesai. Ternyata saran dari istrinya itu luar biasa ya, dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak ngomong sama sahabatnya, langsung keluar, manggil tukang cukur, potong rambut, ya, gundul, kemudian potong sembelian. Maka sahabat dengan serta-merta langsung, ya, tanpa disuruh lagi, pada ikut potong, ikut cukur, ya, seperti itu. Ini pentingnya kalimat syarat. Selanjutnya, ya, baik. Apa yang dilakukan sebelum ihram? Nah ini penting Bu ya. Pak, sebelum ihram yang kita lakukan sebelum ihram itu kita potong kuku dulu ya, bersih-bersih. Nanti kita bersih-bersihnya di mana? Di hotel ya. Ketika hari ketiga di Madinah, kita akan berangkat umroh ke Mekah, besoknya kita potong kuku ya. Kita potong rambut ya, rambut yang perlu dipotong, cabut rambut yang perlu dicabut ya. Cabut bulu ketiak, ya, potong rambut kemaluan, ya, dan sebagainya. Nah kita bersihkan itu, ya. Kemudian mandi, ya, mandi jinabah, mandi wajib, mandi junub. Nah, mandi ini adalah mandi ibadah, ya. Karena mandi ibadah ada tata caranya, ya. Ini mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi junub. Sudah tahu bapak-bapak semua, ibu-ibu, cara mandi junub? Sudah sering mandi junub. Ya, tata cara mandi junub ya, saya ulangi. Pertama kita bersihkan kemaluan kita, ya. Kita sabun ya, depan belakang kita sabun. Kemudian kita berwudu, ya. Kemudian kita berwudu, lalu kita wudu seperti wudunya mau sholat ya. Setelah wudu kita siramkan air ke seluruh tubuh ya, dari atas 3 kali siram. Kemudian ya pakai sabun ya. Kemudian siram lagi ya, bilas lagi. Intinya kita ketika mandi junub syaratnya harus basah semuanya ya. Ini mandi junub. Kemudian ini sebelum berangkat umroh ya, di hotel. Kemudian untuk laki-laki, untuk bapak-bapak memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bapak-bapak itu hanya 2 lembar ya, hanya 2 lembar kain ihram. Ya. Kalau ibu-ibu bebas pakaiannya, seperti pakaian yang biasa dipakai ya. Yang penting tidak transparan, tidak ketat ya. Pakaian biasa yang pakai sehari-hari, pakaian yang longgar. Untuk bapak-bapak pakaiannya hanya memakai 2 lembar kain saja ya. Kemudian apa? Pakaian ihram itu. Iya. Kemudian cara memakaikan ihram untuk bapak-bapak ya. Tata cara memakaikan ihram ini tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan harus seperti ini, enggak ya, bebas ya. Kalau bapak-bapak udah punya cara sendiri silahkan ya. Ini saya mau coba praktekkan ya. Caranya seperti apa ya, tidak harus bapak-bapak ikut apa yang saya contohkan ya, tapi ini yang biasa saya pakai dan udah teruji ya. Tujuannya apa? Pakai pakaian ihram ini yang pertama tidak tersingkap auratnya ya. Tidak tersingkap auratnya, tidak mengganggu ketika kita jalan ya, kita tidak terganggu jalannya, kemudian nggak melorot ya. Ini, jadi saya praktekkan dulu cara memakai kain ihram. Kain ihram ini ada 2 lembar sama ukurannya ya, sama persis ukurannya atas bawah. Yang
lembar satu buat izar, ya, buat sarung. Kemudian yang satunya nanti buat selendang. Cara makainya, ya, kita bentangkan kedua tangan kita ini, ya, sejauh bentangan tangan. Kemudian kita lipat, ujung kanan taruh di luar, ujung kiri taruh di dalam, ya, taruh dalam. Ya, seperti ini ya. Ini kayak beda. Udah cukup. Ya. Nah, kalau tadi ujung kanan di luar, ya berarti kita melipatnya begini, ya, seperti ini, ya. Ini yang bagian luarnya kita taruh di sebelah kanan, kemudian lipat, ya, lipat seperti ini, kemudian dililit. Ya, seperti ini. Ini kencang, tak akan melorot, ya, akan melorot. Ya. Ingat, bapak-bapak pusarnya harus ditutup karena pusar adalah aurat. Dan di bawahnya itu jangan sampai melebihi mata kaki, ya, harus di atas mata kaki. Ini memang sunnah, ya, anjuran Rasulullah. Jangan dikait-kaitkan dengan akal, ya, karena ada yang mentertawakan, mata kaki tertutup kain masuk neraka, itu ya. Nah, ini sunnah di atas mata kaki. Manfaatnya juga kita akan nyaman, nggak takut keinjek. Kalau sampai nyapu tanah keinjek sama yang sampingnya, aduh bahaya. Ya, ini kita sudah nggak pakai apa-apa lagi di dalamnya. Ya, jadi seperti ini, ya, bisa untuk melangkah leluasa, ya. Kita nggak akan tersingkap aurat kita, karena nanti kita sudah nggak pakai apa-apa lagi. Untuk bapak-bapak, ya. Kalau ibu-ibu tetap pakai, ya. Kemarin ada yang nanya, Pak, ibu-ibu pakai celana nggak? Jadi yang tidak boleh pakai daleman itu untuk bapak-bapak. Kemudian ya kain yang kedua ini untuk ridha, ya, untuk selendang. Ini bagian untuk di atas, ya, selendang. Dan hukum asal memakai kain ihram itu adalah dua pundak dalam keadaan tertutup, ya. Nanti ketika bapak-bapak dari Madinah, dari Mikot, itu posisi kain ihramnya seperti ini, ya. Kedua pundaknya tertutup. Ya. Kapan dibuka sebelah kanan, ittiba namanya, ya, istilahnya. Itu nanti ketika kita tawaf, ya. Ketika kita tawaf baru pundak kanan kita buka, ya, dibuka, ya. Kemudian kita sampirkan seperti ini, ya. Ini aja simpel. Kita sampirkan seperti ini. Kalau nanti yang suami istri, bolehlah istrinya megangin dari belakang ini. Ya, biar gak bolak-balik jatuh. Karena nanti kan di sana berdesak-desakan, ya. Balik jatuh, udah sambirin begini, gesek-gesek lagi, jatuh lagi. Pas samberin gini, kena muka yang di belakangnya, gitu, ya. Maka kalau saya kadang-kadang saya simpan di sini, gitu. Kemudian udah megangin ini aja, ya. Udah kekunci di sini, nggak akan bolak-balik jatuh. Nah, bisa juga nanti kan dibekali tas lempang, betul? Ya, itu juga nanti bisa untuk ngikat di sini, ya. Nah, ini cara untuk pakai pakaian ihram, ya, untuk bapak-bapak, ya. Jadi di atasnya itu kita seperti ini, kecuali ketika tawaf. Setelah selesai tawaf, kita kembalikan seperti ini sampai sa'i, sampai selesai, ya. Jangan sampai pundaknya dibuka lagi, ya. Ada yang mau praktek? Jadi insya Allah bisa, ya. Baik, ini cara memakai kain ihram. Nanti bapak-bapak bisa praktek sendiri di rumah.
atau mungkin juga sudah bisa udah ada cara ya, sudah punya cara sendiri, silahkan. Nggak harus seperti ini ya, nggak harus dengan cara seperti ini. Baik, lanjutnya. Ya. Ini pakaian ihram untuk ibu-ibu. Ya. Ya. Pakaian ihram untuk ibu-ibu adalah pakaian yang biasa dipakai. Dan bedanya apa? Ada larangan-larangan. Ada larangan-larangan untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak, dan ada larangan untuk khusus ibu-ibu, dan juga ada larangan secara umum. Ya. Larangan bagi bapak-bapak ya, nggak boleh memakai pakaian dalam ya, pakaian yang lain selain 2 lembar ini ya. Selain 2 lembar pakaian ini, bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang lain ya, ingat. Ya, kalau pernah mendengar dalam fikih-fikih itu dilarang memakai pakaian yang berjahit ya, begitu ya. Yang dimaksud pakaian berjahit di sini adalah pakaian yang membentuk pola badan ya. Walaupun itu nggak ada jahitannya, tetapi kalau membentuk pola badan maka tetap nggak boleh. Karena sekarang ini ada kaos dalam yang nggak ada jahitannya. Ada juga celana dalam yang tanpa jahitan. Itu tetap tidak boleh. Karena apa? Karena membentuk pola tubuh. Ya. Jadi dimaksud pakaian berjahit adalah pakaian yang membentuk pola. Ya. Jadi pakaian laki-laki hanya hanya 2 lembar. Untuk larangan ibu-ibu, tidak boleh memakai cadar dan kaos tangan. Ya. Nggak boleh pakai niqab, nggak boleh pakai niqab dan nggak boleh pakai kaos tangan. Nah, ini larangan-larangan saat ikhram ya. Ketika nanti bapak ibu sudah berikhram, sudah sampai ke mikot ya, sudah melafalkan niat, sudah berikrar labbaik Allahumma umratan, maka ada larangan-larangan yang harus bapak ibu jaga. Nah, ini diantaranya larangan mencukur rambut ya. Nah, makanya tadi sebelum berikhram, sebelum berumrah, suruh cukur dulu tuh ya, cukur kumis ya, jangan dicukur ya, cukur bulu ketiak, bulu kemaluan ya. Ini enggak larangan-larangan, nggak boleh memotong, mencukur rambut seluruh badan ya, kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, jenggot. Kemudian menggunting kuku ya, nggak boleh menggunting kuku kalau sudah memakai pakaian ihram ya. Kemudian menutup kepala ya, kepala nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai topi, nggak boleh kain ihramnya ditutupin ya. Mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah naik bis dingin ya, dalam bis dingin kemudian ditutupin ke ihramnya kepala, ini nggak boleh, ini pelanggaran ya. Kalau melakukan pelanggaran ini kena denda, kena dam ya, kena dam. Kemudian nggak boleh memakai wangi-wangian juga ya. Nah, nggak boleh memakai wangi-wangian. Nanti bapak-bapak kalau sudah memakai pakaian ihram nggak boleh tuh nyemprot parfum ya. Kalau sebelum ke mikot boleh. Habis mandi ya, kita mau pakai parfum ini, bapak-bapak semprot badannya pakai parfum boleh. Tapi nanti setelah di mikot, setelah sudah bertakbir, berikrar, labbaik, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan, nggak boleh lagi pakai wangi-wangian. Ya, biarkan seadanya seperti itu. Tapi kalau habis mandi sebelum berangkat ke mikot boleh pakai wangi-wangian, tapi jangan di kainnya ya, tapi di badannya. Ya. Kemudian memburu hewan darat. Ya. Kalau sekarang sih nggak ada lah. Kalau zaman dulu mungkin karena Rasulullah dan sahabatnya berjalan melalui padang pasir, ya selama perjalanan pasti menemukan mungkin ada binatang-binatang yang bisa diburu, ya ini dilarang. Memotong ranting, ya, melakukan khitbah, akad nikah, ya itu nggak boleh. Tadi udah ditunjukkan videonya. Mungkin kepengin ada momen yang istimewa, ya khitbah di depan Ka'bah. Boleh nggak melakukan akad nikah di depan Ka'bah? Ya.
ini sudah ketemu menemukan calonnya, kemudian berangkat umroh bareng, nanti kita akad nikahnya di sana. Ini nggak boleh ketika sedang berikhram. Kalau setelah ikhram sih boleh, ya. Mau khitbah, mau akad nikah di situ boleh. Yang dilarang adalah ketika kita sedang berikhram, ya. Kapan sih berikhramnya? Yaitu dari mikot sampai ke sampai selesai, sampai tahallul, itu namanya kita berikhram. Nah ini larangan-larangan, ya. Jadi ada larangan-larangan ketika sedang berikhram. Demikian juga sholat. Sholat juga ada ketika sudah takbiratul ikhram, yang tadinya boleh jadi enggak boleh. Sudah Allahu Akbar kemudian minum, enggak boleh, ya. Makan enggak boleh, padahal makanan halal, ya. Tapi ketika sudah berikhram, ya, maka menjadi haram, menjadi terlarang, ya. Kemudian jima, hubungan suami istri. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang suami istri. Nanti kan dari Madinah, ya, ke Mekah itu enggak langsung ke Masjidil Haram kan. Kita ke hotel dulu, ya. Naruh barang-barang, dan mungkin juga karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu lumayan lama. 5 sampai 6 jam, pasti capek. Kita istirahat dulu di hotel, ya. Bagi yang berdua di kamar dengan istri, ya, double, ya, satu kamar berdua, ada waktu istirahat. Awas, hati-hati, masih berlaku larangan-larangan ikhram. Jangan sampai lupa, nanti lupa, ya. Di situ terjadilah apa yang terjadi, nanti kena denda, kena dam. Apa damnya? Motong onta, nggak tanggung-tanggung. Jangan main-main, ya. Maka jaga ini, nggak boleh berjima dan sebagainya. Baik, lanjut. Ya. Baik. Apa yang dibolehkan saat ikhram? Nah, ini yang dibolehkan, pakai jam tangan boleh, ya. Pakai headset, pakai cincin, sendal, kacamata, ya, dan sebagainya. Merubah pakaian ikhram, mencuci, ya. Jadi nanti kalau dari Madinah ke Mekah mau mandi dulu boleh, nggak apa-apa, ya. Mau mandi, ya. Tetapi ingat, jangan memakai wangi-wangian. Kalau memakai sabun boleh enggak? Nah, ini ada perbedaan pendapat di sini. Tapi kalau sabun-sabun di hotel, biasanya sabun yang bulat itu nggak ada aromanya, ya, nggak ada aromanya. Dan kalaupun ada aromanya itu bukan parfum, ya, bukan parfum. Ini yang membolehkan pakai sabun wangi. Tetapi untuk kehati-hatiannya, ya udah kita nggak usah memakai sabun wangi, ya, tuh pakai sabun yang nggak ada aromanya, ya, itu. Nah, ini kalau misalnya rambut rontok, garuk-garuk, rambut rontok ini nggak sengaja, nggak masalah. Ya, lanjut. Baik. Nah, nanti kita berangkat dari Dzul Khulaifah, ya, dari Miqat. Kita akan kita semuanya akan mandi dulu di hotel, ya. Sebenarnya dianjurkannya untuk mandi di Miqat, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Di sana sangat banyak sekali jamaah, ya, berdesak-desakan, pasti ngantri di kamar mandinya. Maka kita jamaah Alif Travel, ya, kita akan mandi dulu di hotel, ya. Kita mandi, ya, mandi janabah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mandi dulu sebelum ke miqat. Kemudian yang bapak-bapak langsung pakai pakaian ikhram, ya. 2 lembar ini. Jangan disisakan, ya. Jangan nanti aja lah saya melepasnya. Kayaknya nggak nyaman ini, gitu, ya. Nanti ngelepasnya di miqat aja. Jangan, ya. Karena nanti di sana sibuk. Sibuk nanti akan terlupakan, ya. Jangan sampai nanti tahu-tahu nyampe Mekah masih pakai daleman. Karena pernah terjadi juga bapak-bapak, ya. Udah dibilangin, ya, bapak-bapak silahkan pakai pakaian ikhram, ya. Bila perlu ditanya nanti, ya, yang jadi pembimbingnya. Mas, bapak-bapak masih ada yang pakai pakaian dalam, masih ada pakaian lain. Kalau seperti itu mungkin juga akan yang lupa akan teringat. Kadang-kadang ada yang sampai Mekah baru sadar, wah ternyata saya masih pakai daleman ini, gimana nih? Nah, itu pelanggaran, ya, itu pelanggaran. Jadi dari hotel mandi, ya, kemudian pakai pakaian ikhram, kita akan menuju ke Dzul Khulaifah. Ya. Kita akan menuju Dzul Khulaifah. Di sana
ya disebut Bir Ali, yaitu di situ nanti ada masjid ya. Masjid ya, Miqat Dzul Khulaifah. Kita akan memulai miqat, akan memulai ihram dari situ ya, dari Madinah, dari Dzul Khulaifah. Apa yang kita lakukan di sana? Kalau sampai di miqat waktu misalnya waktu asar lah. Kita waktu asar maka kita ikut sholat asar berjamaah dengan jamaah yang ada di masjid itu. Kalau misalnya sampai situ sudah bukan waktu sholat, ya bukan waktu asar atau waktu duhur, maka kita cukup sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi nggak ada sholat ikhram, nggak ada, ya. Kita sholat tahiyatul masjid di Dzul Khulaifah. Setelah selesai sholat, kemudian kita menuju bis. Makanya berangkat dari hotel itu kita sudah dalam keadaan suci. Sehingga nyampe sana udah tinggal masuk masjid, sholat ya, kemudian kita ke bis. Naik bis, sampai di bis baru kita akan berikhram di situ. Kita meniatkan ya dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau labbaika umrotan ya, kemudian kita ya mengucapkan talbiyah ya, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah hafal semua Pak? Bu? Udah hafal? Ayo coba, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini kita sudah naik bis, kemudian sudah menuju ke Mekah. Selama perjalanan kita harus perbanyak mengucapkan talbiyah ini. Untuk bapak-bapak dikeraskan, untuk ibu-ibu cukup lirih aja, ya cukup didengar telinga kita. Nah, dan itu kita ucapkan dari Madinah sampai ke Mekah. Sanggup? Kalau nggak sanggup istirahat, capek ya. Dulu ya Nabi dan para sahabat itu sampai ke Mekah hilang suaranya, habis serak ya. Coba bayangkan berapa hari perjalanan dari Madinah ke Mekah, nggak kayak kita sekarang ya. Paling lama 6 jam ya. Kalau dulu berhari-hari karena apa? Naik kendaraannya onta ya, kuda paling cepat ya. Bahkan ada yang jalan kaki ya. Sehingga bertalbiyah selama itu juga suaranya diserak. Kita alhamdulillah sekarang semuanya dimudahkan. Naik bis ada AC, bisa tidur. Coba zaman Rasulullah dulu. Nah, ini di sini kita bisa menghayati ya. Lihat nanti perjalanan dari Madinah ke Mekah itu gunung-gunung batu ya. Apalagi kalau siang panas ya. Bisa bayangkan bagaimana dulu perjuangan para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabatnya ketika akan berumroh ke Mekah dengan jarak yang jauh, dengan perjalanan kendaraan yang ala kadarnya seperti itu ya. Baik, sampai selama perjalanan mungkin nanti kita akan istirahat di rest area ya. Kalau misalnya kita tiba waktu maghrib atau isya, kita akan sholat jamak dan qashar ya, digabung antara maghrib dan isya. Kemudian kita sampai di Mekah lah, kita udah selama perjalanan itu ya, di bis kita perbanyak bertalbiyah, kemudian berdoa ya, berzikir dan sebagainya. Doa juga insya Allah bagus ya, karena apa? Karena kita ini sedang safar ya. Orang yang sedang safar ini doanya makbul ya. Doanya banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang dalam safar ya. Dan ingat, kita semua ini akan melakukan safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-safaru qit'um minal adzab. Yang namanya safar itu sebagian dari azab ya. Kita sedang melakukan perjalanan. Nah, kita ke sana itu jangan kita mindset kita itu jangan kita akan enak, tapi kita bayangkan kita akan merasa kesulitan-kesulitan di sana, akan menemukan keletihan, ya, kesulitan, kesusahan. Karena apa? Karena itu bagian dari adab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-safaru qit'um minal adab. Safar itu bagian dari adab, ya. Walaupun kita tidur di hotel, ya, tetapi
namanya tidur dengan orang yang baru dikenal. Mungkin seleranya beda. Ada yang kalau tidur, saya mah kalau tidur harus gelap. Kalau nggak gelap nggak bisa tidur. Sementara yang lain kalau saya justru gelap takut, nggak bisa tidur, harus terang. Ini tersiksa yang seperti ini kan. Nah ini bagian dari adab ya. Naik pesawat ya, seenak-enaknya naik pesawat ya, panas juga pantat ya. Duduk 9 jam ya. Coba bayangkan, ini bagian dari adab, kesulitan-kesulitan ya. Belum juga nanti ya banyak kita berjalan dari hotel ke masjid ya selama waktu di sana. Ini keletihan-keletihan ini ya yang akan kita alami ya. Kesulitan-kesulitan yang akan kita jalani nanti selama di sana ya. Jadi ketika kita berangkat udah kita siap akan susah di sana ya. Kita akan capek, lelah, letih di sana. Namun ya semua itu al-ajru ala qadaril masyaqqah ya, namanya pahala itu sesuai dengan jerih payah kita ya. Semakin kita banyak jerih payah insyaallah semakin banyak pahala yang akan kita lakukan. Baik. Kita anggaplah sudah sampai Mekah. Kita sampai di Mekah, kita ke hotel dulu ya. Kita menuju hotel, kemudian menaruh barang-barang bawaan kita, koper dan sebagainya, pembagian kamar, baru kita istirahat mungkin setengah jam atau 1 jam, baru kita lanjutkan untuk melakukan tawaf. Ya. Ketika kita akan melakukan tawaf, ya kita siapkan semua, keluar dari hotel, kemudian kita mulai talbiyah lagi. Ya. Kita bertalbiyah dari hotel ke masjid sampai berhenti ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah baru kita berhenti bertalbiyah. Dari hotel kita bertalbiyah menuju masjid dan ketika mau masuk masjid ingat adab-adab masuk masjid ya. Ketika mau masuk masjid kita melangkah dengan kaki kanan dan jangan lupa membaca doa masuk masjid. Hafal Bu doanya Bu masuk masjid? Pak masih ingat doanya? Setiap hari kita masuk ke masjid. Setiap hari bapak-bapak masuk masjid ya. Sama masuk Masjidil Haram, masuk masjid yang di sini biasa ya, masjid yang lain sama doanya ya. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Kita masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya, baca doa. Keluar masjid kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Kemudian kita jalan masuk ya, ketemu sudah melihat Ka'bah kita berhenti talbiyah. Ya. Kemudian kita sudah melihat Ka'bah dan langsung menuju ke Hajar Aswad. Ya, karena kita akan memulai tawaf ya, untuk memulai tawaf 7 putaran kita menuju ke Hajar Aswad. Walaupun kita datang misalnya di sini ya, setelah Hajar Aswad. Tapi kita nggak boleh langsung ke Hajar Aswad. Kita harus mengikuti arus ya. Kita harus mengikuti arus ya sampai ke Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad. Ini gambaran Ka'bah misalnya ya. Ini misalnya Ka'bahnya. Ya. Sampai di Hajar Aswad, nah kita niatkan ya dalam hati untuk melakukan tawaf 7 kali putaran ya. Setelah kita lurus ke Hajar Aswad ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita bisa mencium, kita cium. Ya tapi ini nggak mungkin ya. Kalau kita bisa mengusap, usaplah. Kalau mengusap pun nggak bisa, ya kita cukup melambaikan tangan. Ya. Kalau kita bisa mengusap, kita cium. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Kita cium ya. Kalau bisa mengusap. Kalau hanya bisa memberikan isyarat begini, ya udah. Bismillah, Allahu Akbar gitu aja. Nggak usah langsung Bismillahirrahmanirrahim kemudian dicium sampai berkali-kali ya. Tapi nanti ibu akan melihat di sana seperti itu. Ya, jadi kita lurus Hajar Aswad baru kita Bismillah Allahu Akbar. Nanti kalau kita nggak bisa melihat Hajar Aswad ya, itu di sebelah kanan atas lantai 2 itu ada lampu hijau. Itu tanda bahwa tempat itu lurus dengan Hajar Aswad. Dan ingat bapak-bapak ibu-ibu, umroh ini ibadah sendiri-sendiri ya. Walaupun kita berangkatnya berjalan, tetapi pelaksanaannya
sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya ketika yang di depan pembimbing di baris depan sudah lurus dengan Hajar Aswad, kemudian yang di depan melambaikan tangan ya, memberikan isyarat Bismillah Allahu Akbar, yang di belakang yang belum sampai lurus Hajar Aswad jangan ikutan Bismillah Allahu Akbar ya. Tunggu ketika sudah lurus baru melambaikan, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar ya. Karena nanti juga banyak ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat yang depan pembimbingnya Bismillah Allahu Akbar, di belakangnya serempak Bismillah Allahu Akbar. Ini belum lurus dengan Hajar Aswad. Ya. Nah, baik. Ya. Sudah. Ya. Setelah di Hajar Aswad ya memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita melakukan putaran. Dan ingat bapak-bapak, tadi kain ihramnya seperti apa? Ittiba ya. Jadi dalam pundak kanan dibuka ya, pundak kanannya dibuka. Kemudian kita berputar ya. Putaran pertama apa yang harus kita baca? Tidak ada ketentuan harus baca apa gitu. Karena banyak nanti bapak-bapak ibu-ibu akan melihat putaran pertama membaca, dibimbing lagi sama pemandunya ya, sama TL-nya, sama mutawifnya. Bismillah Allahumma inni as'aluka rame-rame ya. Travel kita nggak ada seperti itu ya. Karena apa? Tidak ada ketentuan tawaf itu harus baca putaran pertama, harus baca ini, putaran kedua ini, ketiga dan seterusnya, nggak ada. Ya, yang ada kita dibebaskan untuk baca apa saja. Doa nggak harus sama. Masa kebutuhan kita, hajat ibu dengan bapak pasti beda. Sesama ibu-ibu pun kebutuhannya apa beda. Jadi nggak harus dipandu doanya sama seperti itu, nggak ada ya. Kita bebas dengan mau membaca apa, mau baca Quran boleh, mau berdoa boleh ya. Perbanyak doa ya, putaran pertama ya. Kita perbanyak doa, perbanyak zikir ya. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah sampaikan di sini ya. Berdoa ya untuk kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita ya. Baca apa saja bisa ya. Kemudian yang ada ketentuan bacaan hanya dari mana? Dari rukun Yamani ya. Nanti di rukun Yamani juga ada di sini ada sudut rukun Yamani ya. Sudut itu rukun ya. Rukun itu artinya sudut. Di sini ada rukun namanya rukun Yamani. Ini boleh diusap juga. Tapi enggak perlu juga berdesak-desakan ngusap. Kalau bisa ngusap. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak harus ya. Nah, ini ada ketentuan bacaannya di sini aja doanya. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang ditentukan, doa yang masru', doa yang disyariatkan ini. Adapun putaran pertama, putaran kedua dan seterusnya itu selain dari rukun Yamani Hajar Aswad doanya bebas. Mau zikir apa saja boleh ya. Mau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, silahkan. Dan enggak perlu dinyanyikan, enggak perlu dilakukan. Karena nanti di sana ada Bu yang nyanyi itu dipandu sama pembimbingnya keras-keras. Ini akan mengganggu kehusyuan orang-orang yang sedang berdoa. Yang lain lagi pada doa sampai nangis-nangis, di sini girang nyanyi-nyanyi, bahkan sampai di shooting itu ya, ada yang pakai HP ya, mengambil video gitu. Nah, ini kita nggak akan lakukan yang seperti ini. Banyak zikir-zikir yang kita bisa baca, banyak doa-doa, banyak bisa baca Al-Qur'an ya, yang hafal Quran, yang hafiz silahkan baca itu. Ada zikir juga yang kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ya, ada zikir yang dua kalimat yang ringan diucapkan dalam lisan.
tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Terus ya, putaran pertama, putaran kedua. Dan sebenarnya ya, untuk laki-laki, untuk bapak-bapak itu ada anjuran untuk ramal, untuk lari-lari kecil di putaran pertama sampai ketiga ya, lari-lari kecil. Tapi kalau keadaannya, kondisinya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya udah jalan biasa dalam keadaan pundak terbuka. Dan posisi pundak terbuka ini sebenarnya hanya sampai ke putaran ketiga ya. Tapi kalau sampai ke 7 juga nggak apa-apa. Karena ada sirahnya. Sirahnya begini. Jadi ketika Nabi dan para sahabatnya itu tawaf, itu dihina, itu diejek sama orang-orang kafir musyrik Mekah. Kafir Quraisy itu menghina para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Dihinanya apa? Alah, orang muslim itu orangnya sakitan, orangnya kurus-kurus, orang-orangnya lemah, orangnya pada sakitan. Nonton dari Jabal Khubes. Ya, Jabal Khubes itu sekarang dibikin istana raja. Itu orang-orang kafir Quraisy itu nonton rombongannya Rasulullah lagi pada tawaf dari gitu. Dihina. Maka untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin itu kuat, itiba ya, kain ihramnya pundaknya dibuka sambil lari-lari ya, kayak tentara, ininya menunjukkan kekarnya lengannya. Seperti itu sirahnya ya. Baik, ini putaran 1 2 3 ya, sampai rukun yamani Hajar Aswad, doa itu lagi. Nah, kita anggap putaran sudah sampai 7 ya. Kalau sudah nanti putaran 1 kemudian keduanya memberikan isyarat lagi. Sampai ke 7, kalau sudah 7 putaran sudah nggak perlu melambaikan lagi, langsung kita keluar dari arus berputarnya tawaf itu. Kemana selanjutnya? Kita akan menuju Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim, Maqam itu bukan makam ya. Ada yang salah faham, dikira makam itu kuburan. Makanya berdesak-desakan melihat kayak apa sih? Ya penasaran, makam Ibrahim makamnya kayak apa. Setelah ngelihat, kok makamnya kecil begini ya. Di situ ada telapak ya, ada telapak kaki bekas ya. Bukan telapak sebenarnya ya. Itu hanya untuk simbol aja bahwa makom di situ artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika sedang meninggikan Ka'bah ya, sedang merenovasi Ka'bah. Ya, di situ tempat berdirinya. Bahkan saat itu tempatnya bukan di situ, ya, tempatnya dekat Ka'bahnya. Tapi karena semakin banyak jamaah yang tawaf dan mengganggu, akhirnya diundurkan, digeser. Nah, kita setelah tawaf 7 kali, kita akan menuju Maqam Ibrahim untuk melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kita menuju Maqam Ibrahim dengan membaca ittakhadhu min maqami Ibrahima musalla ya. Dan Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, ini namanya multazam ya. Di sini multazam ini adalah tempat yang mustajab ya, mustajab doa di sini. Nah, maka kalau punya kesempatan ya, kalau kita sudah tawaf yang sunnah, tawaf berikutnya, mungkin hari berikutnya, kita bisa meluangkan waktu untuk bisa berdoa di multazam ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, ini namanya multazam. Baik, kita sholat di Maqam Ibrahim, kalau bisa di belakangnya, kalau enggak juga di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau agak jauh, di mana saja ya, enggak harus di dekat Maqam Ibrahim persis. Nah, kita sholat singkat ya, sholat yang ringan, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Ikhlas. Nah, selesai kita dari Maqam Ibrahim, kemudian kita akan menuju Mas'a, menuju tempat Sya'i. Namun sebelumnya kita akan melewati air Zam-Zam. Nah, di situ kita dianjurkan untuk minum air Zam-Zam sebelum kita tawaf ya. Kita minum air Zam-Zam ya, boleh disiramkan di
kepala, boleh dibasahi kepala kita pakai air Zam-Zam ya. Nanti sepanjang sa'i, Bukit Safa dan Marwah juga di situ nanti banyak air Zam-Zam. Namun kita sebelum ke sa'i kita minum air Zam-Zam dulu ya. Dan air Zam-Zam kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung peminumnya. Jadi air Zam-Zam itu bisa menjadi obat dari segala penyakit ya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung peminumnya. Maka silakan ketika bapak-bapak, ibu-ibu minum air Zam-Zam, jangan lupa doa ya, sambil doa. Ada doa yang masyru ya, yang disyariatkan juga. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Nah, itu mau baca doa itu boleh. Mau doa kita sendiri lebih afdol, silahkan. Karena doa yang kita fahami, ya, doa dengan bahasa kita itu akan lebih komunikatif, ya, lebih khusyuk kita, karena tahu maknanya, tahu maksudnya. Ya, kita memang sedang mengadu sama Allah. Kita banyak manfaatkan air Zam-Zam, ya, dan setiap kita minum air Zam-Zam jangan lupa untuk berdoa. Dan saya sarankan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, selama di sana kita nggak usah mengkonsumsi minuman air mineral, minumlah air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam di Indonesia sangat mahal loh, 5 liter 500.000. Di sana kita gratis ya. Bahkan mau buat mandi pun kalau kita mampu bawanya ya silahkan. Ya, ada ngambil air Zam-Zam yang pakai galon besar itu di sampingnya Masjidil Haram, di tempat di rumah dulu Rasulullah lahir ya, itu di situ di sampingnya sekarang dialirkan air Zam-Zam ke situ. Kita bisa ngambil air Zam-Zam itu semampu kita, sepuasnya ya, 20 liter panggul kalau kuat. Jadi ketika saya sarankan kita konsumsi Zam-Zam setiap hari, setiap waktu. Caranya seperti apa? Caranya ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kita kan dibekali tas tuh. Masukin itu botol kosong, botol mineral ya. Botol mineral kosong. Kemudian kita masuk ke masjid, setiap masuk minum air Zam-Zam. Sebelum pulang minum air Zam-Zam. Kita masukin isi botol kosong kita dengan air Zam-Zam, dibawa ke hotel ya untuk diminum. Ya, silahkan, itu sangat bermanfaat ya, karena air Zam-Zam adalah obat dari segala penyakit ya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, dan air Zam-Zam adalah air terbaik di muka bumi. Itu kata Nabi SAW. Baik, setelah kita minum air Zam-Zam, kita menuju Bukit Safa ya. Kita menuju Bukit Safa ya. Kita akan melakukan sya'i sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, apa yang kita baca? Nah, ini akan dalam umroh ini memang ada bacaan-bacaan yang sifatnya mutlak atau bebas ya. Ada yang sifatnya muqayyad, artinya ditentukan ya, ditentukan oleh syariat. Nah, yang ditentukan inilah yang kita baca. Yang tidak ditentukan kita jangan paksakan diri untuk membacanya ya. Yang sudah ditentukan, apa yang ditentukan untuk ketika sya'i, kita membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini kepanjangan. Kalau kepanjangan ya cukup inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sudah seperti sampai situ. Kemudian membaca abda'u bima bada Allahu bih. Sesampai di Bukit Safa, maka kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke kiblat ya. Kita jangan naik Bukit Safa kemudian langsung turun ya. Kita naik Bukit Safa kemudian menghadap kiblat. Kemudian kita berzikir dulu di situ, ya. Kita berzikir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzab wahdah.
Nanti kalau nggak hafal bisa dibaca. Ya, kalau sekarang masih ada kesempatan untuk menghafal, hafalin dulu. Setelah baca zikir itu kita berdoa, Pak, Bu, kita berdoa tuh di situ. Di Bukit Sofa kita berdoa dulu. Dengan doa sekehendak kemauan bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Ya, nggak ada doa harus seragam, harus sama. Ya, kita hajat kita beda-beda, kebutuhan kita beda-beda. Pasti doa kita juga beda. Nggak bisa dipandu harus satu, harus seragam, nggak bisa ya, nggak boleh ya. Jadi kita berdoa masing-masing ya. Kemudian setelah selesai berdoa dengan bahasa kita tentunya ya, maka kita berzikir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa lagi ya. Udah berapa kali? 2 kali. Setelah itu kita berzikir lagi ya dengan tadi Allahu Akbar dan seterusnya, baru kita turun menuju ke Bukit Marwah. Apa yang kita baca ketika di Bukit Marwah? Apa yang kita lakukan? Tidak ada ketentuan juga ya. Sebagaimana ketika kita tawaf di putaran pertama, kedua dan seterusnya tidak ada bacaan khusus ya. Tidak ada bacaan khusus ketika dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya, kita bebas mau berdoa, mau baca Al-Qur'an, mau berzikir dan sebagainya. Silakan doa diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ya, Allah nggak akan bosan. Mungkin kalau manusia diminta berkali-kali bosan. Diminta sekali mungkin masih beri 2 kali, masih beri 3 kali sudah agak berat. Nanti ya udah ngeluh. Ini orang minta-minta melulu. Tapi kalau Allah yang diminta, semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah akan senang ya. Ulang-ulang doa-doa kita ya selama sa'i ya. Kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu nanti akan ada pilar tanda hijau ya. Kurang lebih panjangnya sekitar 20 meter. Di situ ada lampu hijau di atas. Nah itu di situ apa yang dilakukan untuk bapak-bapak adalah ramel, ya, lari-lari kecil. Ya. Boleh kalau misalnya ketika lari-lari mau membaca Allahumma fir, ya, Allahumma arham, Rabbi fir warham wa anta azul akram, ya, mau baca itu juga boleh. Atau doa-doa yang lain, ya silahkan, ya. Sampai ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah apa yang kita lakukan? Sama seperti ketika di Bukit Sofa, ya, menghadap ke kiblat, kemudian berzikir Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian di sela-sela itu kita isi dengan doa, ya, dengan doa kita. Kemudian diulang lagi sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali ya, baru kita turun dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Berapa kali putaran? Berapa Pak, Bu? 2 ya, 2 kali putaran. 2 kali putaran. Dan seterusnya seperti itu ya, apa yang dilakukan di Bukit Sofa dan Marwah sama, sampai putaran ke-7 itu berakhirnya di Bukit mana? Di Bukit mana ke-7-nya? Di Bukit Marwah. Kalau berhentinya di hitungan 7-nya di Bukit Sofa berarti salah hitung ya. Pasti salah hitung. Kalau enggak 6 berarti ya pokoknya genap lah. Kalau genap pasti di Bukit Sofa, ganjil di Bukit Marwah. Jadi putaran ke-7 berada di Bukit Marwah. Ya. Kalau sudah di Bukit Marwah, ya putaran ke-7 di Bukit Marwah, apa yang kita lakukan? Kita akan bertahalul, ya. Bertahalul dengan cara memotong. Ya tadi udah dijelaskan sama Ustadz. Memotong dengan gundul dan taksir. Dan tahallul, motong rambutnya itu enggak di tempat Marwah. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di sana akan menyaksikan orang-orang pada cukur di Bukit Marwah. Ya, itu kita tidak akan melakukan seperti itu. Ya, karena untuk ibu-ibu nanti akan mengeluarkan rambutnya untuk digunting. Itu tempat banyak orang, tempat umum, banyak laki-laki. Rambut bagi wanita aurat. Ya, jangan sampai aurat kita dilihat sama laki-laki ajnabi. Untuk bapak-bapak nanti juga cukurnya
langsung ke salon ya. Begitu sampai di Bukit Marwah akan keluar pintu kanan, udah kita akan menuju ke salon ya. Nanti di sana udah banyak itu yang calo itu. Ayo gundul botak gitu ya. Mereka orang-orang Hindi, orang India, orang Pakistan itu udah tahu ya. Botak gitu. Ya. Jadi kita akan tahallul ya. Tahallul ditandai dengan kita cukur ya. Untuk bapak-bapak ya, tadi sudah disebutkan yang afdol itu ya digundul ya. Kemudian yang kedua ditaksir, cukur pendek. Tidak ada cara yang lain kecuali dua cara itu. Tetapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu di sana akan lihat tuh di Bukit Marwah ada anak-anak pada bawa gunting, kemudian disewakan. Itu satu gunting, satu orang 2 real. Ya, diminta nanti 2 real. Kita akan melakukan itu. Dan untuk bapak-bapak di sana nanti akan melihat para bapak itu cukurnya cuma dipotong sedikit, samping kanan, depan, ya, kemudian kiri. Ini bukan tahallul, ini malah pelanggaran. Karena masih berikhram, kemudian motong rambut, ini larangan ya. Bahkan justru kalau melakukan seperti itu adalah kena dam ya. Jadi untuk bapak-bapak cukur caranya 2 kali. Dua cara aja, gundul dan taksir ya. Bahkan ketika gundul itu ada keutamanya didoakan oleh Rasulullah 3 kali ya. Tadi disebutkan itu Allahumma arham, atau dalam riwayat lain disebutkan Allahumma fir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Tuh didoakan. Sahabat yang gak cukur gundul menyela, ya Rasulullah, wal muqassirin. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma fir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Rasulullah, sahabat menyela lagi, ya Rasulullah, lil muqassirin. Nabi SAW berdoa lagi, Allahumma fir lil muhalliqin. Kemudian 3 kali, baru wal muqassirin ya, dan orang-orang yang cukur pendek juga itu didoakan. Jadi yang cukur gundul didoakan 3 kali, yang cukur pendek didoakan sekali. Kalau yang cuma cekrik-cekrik sedikit boro-boro didoakan, nggak ada ya, nggak ada. Jadi cuma 2 cara. Nah, untuk ibu-ibu nanti cukurnya, potong rambutnya di hotel ya, di kamar masing-masing. Caranya kalau untuk ibu-ibu cukup sepanjang ruas jari ya, sepanjang ruas jari saja. Tadi rambutnya itu dikumpulkan semua ya, mungkin ditaruh di depan baru digunting. Boleh digunting sendiri, boleh digunting temannya ya, sesama perempuan tentunya. Ya, kalau yang suami istri boleh digunting sama suaminya ya. Dan banyaknya rambut yang kita potong ketika tahallul ini sebagai ukuran dosa-dosa yang akan kita dapatkan sebanyak butiran rambut-rambut yang dicukur ya. Maka silahkan bapak-bapak pilih mau potong gundul atau mau taksir. Kalau gundul tadi sudah disebutkan keutamanya didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, kalau taksir sebanyak 1 kali ya. Nah ini kalau misalnya dicukur gundul saja nggak mau, apalagi dengan perintah-perintah yang lebih berat. Ini bisa menjadi barometer ya keimanan kita kepada agama kita ya. Nah, setelah kita cukur ya, maka selesailah sudah larangan-larangan yang tadinya berlaku ketika ihram. Yang tadinya kita nggak motong kuku nggak boleh, setelah cukur boleh. Suami istri yang tadinya dilarang untuk berhubungan ketika sudah cukur, silahkan hubungan, sudah halal ya, karena sudah tahallul, sudah halal ya. Dalam sholat ada nggak tahallulnya? Ada, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tahallulnya dalam sholat. Maka setelah salam ya, yang tadinya dilarang dalam sholat boleh ya, seperti itu. Dalam umrah juga ketika sudah tahallul ya, ditandai dengan cukur ya, potong rambut, maka hal-hal yang tadinya dilarang dalam ihram maka sudah menjadi halal, dan dengan demikian selesailah sudah rangkaian ibadah umroh yang kita lakukan.
simple. Jadi umroh itu hanya seperti itu saja. Ya. Jangan dibayangkan umroh itu berat, ya, sulit. Jadi umroh itu sangat simple. Ya, mungkin kalau kita dihitung dari mikot cuma berapa jam ya. Perjalanan dihitung sama perjalanannya 6 jam sama mungkin kegiatan 3 jam ya. Itu sekitar 9 jam. Hari-hari berikutnya hanyalah kegiatan-kegiatan biasa, kegiatan kita bebas ya, sholat 5 waktu di masjid, sholat berjamaah ya, mungkin nanti ada kajian-kajian di sana, membaca Al-Quran dan sebagainya. Inti ibadah umroh ya dari mikot, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai ya. Dengan demikian selesailah sudah ritual atau amalan ibadah umroh yang kita lakukan ya dari mulai mikot sampai tahallul ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan, atau kita gimana nih, kita istirahat dulu untuk sholat. Jadi yang potong pakai mesin itu masuknya kategori taksir, Pak. Karena yang digundul itu pakai iya, dipelontos ya, pakai silet itu. Dan itu biasanya kalau kepalanya yang banyak jerawatnya itu pada berdarah. Ya kan kadang-kadang kan nyukurnya kasar gitu, serak aja gitu. Ya. Iya, pelontos. Jadi yang tahallul itu ya artinya pelontos. Kalau yang pakai mesin itu kan ada ukurannya itu, Pak. Pakai mesin ya ada ukurannya, ada yang 1 cm ya, 2 cm, 3 cm. Iya, itu masih kategori taksir. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu, saya tutup. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Ya, mungkin ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجتاز السماء جلالا فأزيد